KPM Indramayu yang telah hadir di acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau Family Development Season atau jare bahasa Dermayue sekolah PKH ya Bu ya. Nah sekian tanggal 5 hari Kamis tahun 2020 jam 4 kita akan melakukan kegiatan sekolah PKH Bu. Nah pada bulan sebelumnya kita telah mengulas tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha sesi 1 yaitu mengelola keuangan keluarga. Nah pada pertemuan yang sekarang kita akan mengulas tentang sesi 2 Bu, cermat meminjam dan menabung, mengurangi ketergantungan terhadap utang dan menabung. Jadi yang kita bahas kali ini adalah Bu, merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, utang mega Bu, kudu hati-hati aja Bu, aja pada utang bayar Bu ya, bener beli? Bener ya Bu ya? Nah, sekian kita anak cerita Bu. Nah, ibu-ibu bisa perhatikan ke depan. Di sini ada flip chart. Iya. Nah, sebelum meminjam atau sebelum berhutang, ya. Nah, perlu diperhatikan. Bapak Mahmud coba baca yang pertama. Untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Oke, terima kasih. Nah, untuk apa Bu kita meminjam? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan Ya, Pak. kebutuhan apa aja Ibu Lina? Beras, beli beras Pak. Nah, jadi berhutang itu Bu untuk kebutuhan yang mendesak saja ya Bu ya. Jadi jangan berhutang untuk keinginan. Jadi pada sesi sebelumnya sudah diulas tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Sekarang kita membahas tentang berhutang. Jadi untuk apakah kita meminjam hutang? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Jadi yang wajib saja Bu tentang ini. Nah yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Anak beli Bu, sebelum berhutang ke apa? Buru beli Apa ya? laka dulu. Nah jadi jika ada gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu pada tabungan beli. Mata itu Pak, duit dengan anak pirang-pirang. Pada bibir sawah, Bapak aset siapa Pak? aset tuh kalau kata orang Indramayu mah perusahaan gitu. Aset tuh seperti emas, sawah, mobil, rumah. Nah itu aset Bu namanya. Jadi ibu-ibu di sini ada punya tabungan tidak? Boro-boro Pak, duit tabungan. Tidak ada punya tabungan. Tidak ada Aduh. Pak. Nah Bu, jadi sebelum berhutang itu sebaiknya gunakan aset. Jadi kalau ibu punya tabungan, punya emas, punya sawah itu bisa digadaikan dulu, ya. Nah selanjutnya berapa besar kita perlu meminjam? Nah sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah Bu, jumlah hutang jangan lebih dari jumlah pendapatan. Contoh aja, pendapatannya 1 bulan 1 juta. Nah kita hutangnya 2 juta. Nah bagaimana cara untuk Bisa juta ya? Nah 1 juta itu gimana? Jadi ibu-ibu jangan lebih dari pendapatan kita. Contoh kalau kita pendapatannya per hari, contoh 10.000. Nah kalau mau pinjam jangan lebih dari 10.000, harus di bawah 10.000 ya Bu ya. Nah apalagi yang bulanan. Jadi jangan melebihi apa pendapatan kita ya Bu ya. Nah terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita.
tepat atau tidak, musiman atau tidak. Nah, seperti yang tadi Bu, sesuaikan waktu, mau harian, mingguan, bulanan, atau musiman. Ibu dulu pada biasa utang beli. Utang Biasa, Bu. Pak. Biasanya bayarnya apa? Harian, Pak, kita Harian. Mingguan, dari Bulan. Pak. Pak. Enggak Ya. minggu pas sekolah, enggak mingguku. Bayar utang. Bayar utang. Iya. Tanggal minggu dibuplakan ya Bu ya. Iya, sekolah ya bakal beli Bahkan teka. di teka, Pokoknya beli cair. cair aja Bu, pokoknya aku bakal sama anak cairan beli cair. baru sakit lagi ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, selanjutnya kemanakah kita dapat meminjam? Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Ibu biasa minjam kemana Bu? Yang nimbang semingguan kapan? Historian dan minggu. Kurang nih agen gitu. Bunganya besar tidak? Yang buka pulang utangnya 4 juta, satu orang buka seminggunya ke 1.000 selama 7 minggu deh Pak. Jadi totalnya Ya 5 juta. jadi bunganya besar 7 apa Bu? minggu ke 1 juta ya Pak. Bunganya besar ya Bu ya? Iya ya Pak, gede bunganya berhitung itu Mak. Nah, jadi kalau bisa cari bank dengan bunga yang rendah Bu. Ya Ya, bakal pengen utang nih bank tuh Pak, kudu ada jaminan nih. sebenarnya apa aja Bu? Ya Sertifikat. ya Sertifikat. Bu sertifikat, Bu apa? Sertifikat tanah, baru-baru Bahkan kasih dulu ya Bu ya? Sertifikat Bu Iya. Nah, dia bakal kalau ke banknya sulit bisa ke saudara. Saudaranya pada duit Bu. Nafkah. Tetangganya lata. Baik, lanjut Ibu. Nah, ini anak contoh. Jadi anaknya Ibu Lili bernama Agus sakit, butuh biaya 500 untuk membayar obat dan biaya transportasi. Sedangkan Ibu Lili tidak punya uang dan suaminya belum gajian Bu, masih lama gajiannya. Iya. Nah, apakah Ibu Lili boleh meminjam uang ke bank? Boleh tidak meminjam? Posisi anaknya Ibu Lili ini sedang sakit. Boleh, Pak. Sedang Boleh, sakit, kan, Bu. Pak. Ibu Lili tidak punya uang. Boleh ya Bu ya? Boleh. Karena ini Ada suatu tunggu anak nggak Pak? kebutuhan ya Bu ya? Iya. Wajib. Jadi orang tua itu wajib apapun dilakukan untuk anak ya Bu ya? Iya benar tuh Pak. Betul. Nah, selanjutnya Bu. Nah, ini anak contoh, mau kan Ibu Lili butuhnya 500 ya Bu. Nah, kalau mau pinjam ke kelompok arisan ini 500 selama 4 bulan Bu. Jumlahnya 550. Kalau ke koperasi ini 12 bulan jumlahnya 540 juga. Nah, bank kredit rakyat 10 bulan jumlahnya 600. Ke rentenir tetap Bu 20 hari tapi nanti kembalinya 650. Nah, mana yang dipilih oleh Ibu Lili? Yang mana Bu? Rentenir mah gede aku Pak. Iya, Bunga tapi ini cepat. kan. Nah, kalau yang bunganya ringan berarti kelompok arisan ya Bu ya? Iya. Nah, jadi waktunya 4 bulan, nanti jumlah pengembaliannya 550. Iya lebih gede Pak. Rugi dong. Ini anaknya Ibu, kawan. Disusuin dulu Bu. Iya, nggak apa-apa. Baik, dilanjut ya Bu ya. Nah, yang harus dipilih adalah pinjaman dengan total pengembalian yang terkecil, yaitu koperasi. Nah, dari penjelasan tadi ada yang perlu ditanyakan tidak Ibu-ibu? Kan Pak sih utang ngirim sendiri Kak. Iya, Gede kan ya Pak ya? iya. Kalau cilik menimbang apa kalau Pak? Nah, yang paling kecil itu Bu biasanya ada di koperasi. Karena di koperasi mah biasanya bunganya itu sedikit, ya Bu ya. Nah, jadi Ibu kalau nanti pinjam uang jangan ke rentenir Bu. Ya pengen sama pembong ya Pak ya diutang Bagus. ku ya. Sip. Pengen mah. Tambahan nggak kasih kebutuhan mendesak mah ya apa boleh buat? Oke, sudah jelas Ibu Titin? Ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan semangat kita tepuk P2K2. Masih ingat tidak Ibu-ibu, Bapak-bapak? Amin. Ji, saya contohkan dulu.
Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, siap? Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Baik, terima kasih ibu-ibu. Semoga apa yang tadi telah dijelaskan dimengerti dan dipahami dan dikerjakan di rumah ibu ya. Ya. Jadi dilaksanakan di rumah. Semoga apa yang hari ini kita kerjakan, saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.